Ditya Andrista, ex-manajer Denny Sumargo yang dilaporkan mantan bosnya ini terkait kasus penggelapan uang, Kamis 18 Januari 2024 lalu, akhirnya dieksekusi pihak kejaksaan untuk segera menjalani masa hukuman selama 6 bulan penjara sesuai keputusan majelis hakim. Ditya pun akhirnya harus singgah di ruangan serba terbatas, yakni Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Keterangan jika Ditya sudah dijebloskan ke penjara oleh pihak kejaksaan diutarakan oleh mantan bos sekaligus penggugatnya Denny Sumargo. Denny mengaku hanya ingin memberi pelajaran pada Ditya, termasuk manajernya yang baru saat ini. Udah selesai kan kasusnya, udah vonis dan udah ditahan. Kalau aku pribadi ini bisa jadi pelajaran untuk manajerku ke depannya, supaya lebih menjaga kepercayaan orang yang bekerjasama dengan dia. Itu yang nomor satu. Karena itu yang selalu saya ajarkan sama dia dulu. Nah, buat aku integritas itu paling penting. Pada saat kita bekerjasama dengan orang lain itu nomor satu. Dan jangan dilanggar. Artinya kan proses hukum ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Ya, memang beberapa kali dia mangkir ya, dari panggilan jaksa. Ya, jadi baru kemarin eksekusi itu bisa berjalan. Sebelumnya, kasus perseteruan antara Ditya dan Denny sempat memanas hingga menghiasi laman berita selama nyaris setahun. Denny diketahui melaporkan Ditya ke Polda Metro Jaya sekitar 29 September 2021 lalu dengan tudingan penggelapan uang. Ditya disangkakan pasal 372 dan 263 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kala itu, menurut kubu Denny, Ditya telah membawa kabur uangnya sebesar 739 juta rupiah. Kasus itu kemudian bergulir di meja hijau atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun Ditya tak tinggal diam. Tak lama setelah digugat mantan bosnya, Ditya pun melayangkan gugatan dengan tuduhan wan prestasi. Kasus saling gugat pun terus bergulir hingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya memvonis Ditya hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Keputusan itu diketuk Majelis Hakim pada Kamis 1 Desember 2022 lalu. Meski eksekusi Ditya menuju penjara sempat tersendat karena sengkarut kasus saling lapor, pelan tapi pasti mantan manajer Denny itu pun akhirnya 18 Januari lalu dieksekusi dengan wajib menjalani sisa hukuman di penjara Pondok Bambu selama 6 bulan penjara. Iya, kalau aku kan memang pelan-pelan tapi pasti ya. Daripada nafsu-nafsu tapi nggak jelas. Yang pasti. Makanya aku sangat senang sekali dan bangga dengan Mas Sogi dan Pak Anwar yang memang mau sabar untuk mengawal kasus ini, karena nggak sembarangan pengacara yang bisa mengawal kayak gini gitu. Jadi itulah proses hukum. Jadi bukannya lama, menurut aturannya seperti itu, ya. Jadi memang hukum acaranya juga memang ada upaya-upaya hukum yang dilakukan para pihak. Meski Denny mengaku hanya ingin memberi pelajaran agar siapa saja bisa memegang kepercayaan bos atau atasannya, namun pihak pengacara Denny menilai kliennya masih memungkinkan melayangkan gugatan baru, terutama terkait keperdataan dari kasus penggelapan yang sudah terbukti. Lantas benarkah Denny akan melakukan langkah selanjutnya? Pidananya sudah terbukti, nah sekarang tergantung klien saya. Ya dia mau atau tidak melakukan proses lagi gugatan secara perdata. Ya, bagi orang sibuk dan punya label baru sebagai YouTuber, tentu saja Denny harus membagi waktu jika kembali layangkan tuntutan. Apalagi proses hukum bukan jalan yang singkat, tapi sebaliknya penuh liku. Akan ada banyak agenda sidang di pengadilan, belum lagi soal pembuktian. Lantas benarkah Denny ogah mengajukan gugatan perdata karena sudah cukup dengan memenjarakan mantan manajernya? Walaupun uang yang digelapkan terdakwa sudah tak akan kembali, atau percuma saja Denny melayangkan gugatan keperdataan jika sudah tak ada lagi harta benda yang diharapkan dari mantan manajernya itu. Saya juga ingin memberikan kejelasan kepada masyarakat yang mengikuti kasus ini di awal, bahwa kalau saya melakukan sesuatu pasti saya selesaikan. Nah ini kembali kepada klien saya, apakah nanti dia memerintahkan ke saya untuk melakukan gugatan secara perdata.
banjir, Denny Sumargo tak berkutik dan harus menerima kenyataan pahit hidup di balik jeruji besi akibat perbuatannya menggelapkan uang majikan. Hal serupa tampaknya tengah terjadi pada karyawan berkacamata satu ini. Di depan majikannya, wanita parubaya yang mengenakan hoodie warna abu itu tak berkutik saat dihujam kalimat murka. Dengan logat bahasa daerah, perempuan yang diduga pemilik apotek ini bahkan menunjukkan sejumlah bukti dugaan kas hasil jual obat yang diduga ditilep karyawannya. Dinarhe, utame mo po ni apotek, 485, kaya nang utare ro kaya nang utare, kamu. Yang mengejutkan, tak tanggung-tanggung karyawan ini disebut-sebut setiap hari menilep uang apotik tiap harinya sebesar Rp500.000. Belakangan diketahui jika uang hasil menguntit dari usaha jual obat itu diduga digunakan untuk keperluan membeli smartphone hingga mobil baru. Beberapa bukti rincian uang yang dikuntit pun ditunjukkan pemilik apotik, hingga bukti-bukti kalau oknum karyawannya ini membeli mobil baru. Sejak video ini beredar, warganet pun langsung membanjiri laman komentar video yang diposting akun gosip. Salah satu akun menyindir, Gen Z ini kebanyakan banyak gaya, disuruh kerja yang benar pada ngeluh, kebanyakan Tulis akun zeriko.wonoto97. Ya, komentar tak kalah pedas lainnya pun tak kalah agresif membanjiri laman komentar video. Lantas bagaimana reaksi selebriti? Kadang tuh aku suka nggak habis pikir kalau orang-orang kayak gini, dia tuh mikir nggak ya nanti kedepannya akan seperti apa karmanya gitu, dan itu serem banget. Apalagi ini nilemnya sampai ratusan juta, sampai bisa kebeli iPhone, beli rumah, itu luar biasa sih. Ya semoga cepet-cepet sadar dan semoga nggak ada lagi kasus-kasus yang kayak gini di luar sana. Dan ini jadi contoh untuk kasus yang sama untuk orang-orang yang mengalami peristiwa kayak saya, sama-sama mencari keuntungan, tapi jangan sampai salah satu saling mencurangi. Kita kan negara hukum, di sini semua ada aturan. Kita sama-sama ikutin aturan untuk jadi contoh, terutama saya public figure kepada yang lain, juga masyarakat, supaya tahu apa yang menjadi hak orang jangan pernah diambil. Pemirsa, baru-baru ini viral di media sosial sebuah delman yang menunjukkan kekuatannya lantaran bisa dijadikan alat transportasi utama warga untuk menerjang banjir. Kejadian tersebut terjadi di wilayah Dayakolot, Bandung, Jawa Barat. Dari video yang beredar, terlihat jasa delman ramai dipakai dan dijadikan alat pengangkut penumpang yang hendak beraktivitas di luar rumah di tengah-tengah banjir. Seperti diketahui beberapa waktu terakhir, banjir memang tengah melanda kawasan Bojong Soang, Dayakolot, dan Bale Endah. Imbas dari banjir sepinggang orang dewasa tersebut pun membuat lumpuh lalu lintas. Tidak hanya rumah penduduk, beberapa ruas jalan juga terendam banjir dengan ketinggian sampai 80 cm. Akibatnya berbagai kendaraan termasuk sepeda motor tidak bisa digunakan. Namun kejadian tersebut sontak membuat kusir delman seolah jadi kejatuhan rezeki. Bahkan jadi kendaraan favorit warga, mengingat banyak orang di wilayah tersebut harus beraktivitas dan lebih memilih menggunakan delman untuk menerjang banjir. Tanggapan yang menurut aku sih ya positif ya, maksudnya di balik sebuah musibah pasti ada hal kecil yang bisa menolong kita gitu. Dan kadang yang menolong kita tuh bukan dari sesuatu apa yang kita pikirin secara kita pikir secara rasional, tapi bisa dibilang sesuatu yang nggak kita pikirin sebelumnya. Contohnya kayak gini, tiba-tiba kuda
yang jadi delman, maksudnya dia jadi delman yang bantu kita untuk menolong kita dari banjir itu untuk bisa ke tempat yang lebih aman apa segala macam sih, gitu sih. Namun meski delman menjadi transportasi favorit bagi warga, sejumlah netizen justru berkomentar kasihan dan memberi perhatian khusus pada kuda yang digunakan. Banyak yang berharap semoga kuda delman tersebut diberi makan yang cukup dan vitamin agar bisa kuat dan tidak sakit. Kita harus lebih peduli sama, ya cuma sama manusia aja sih, tapi kepada binatang dan juga berarti tumbuhan dan semua yang ada di alam ini yang diciptain Tuhan sama kita. Karena yang benar, ketika Tuhan udah menciptakan bumi ini beserta isinya, kita sebagai manusia yang dikasih, ibaratnya Tuhan bilang di kitab suci kita semua juga ada kan di Alkitab dan Al-Quran. Kalau emang kita adalah ibaratnya orang yang dikasih akal, punya pikiran segala macam, udah seharusnya kita bisa tidak egois, tidak hanya merusak alam ini, tapi justru kita bisa membuat mereka tuh justru semakin kita rangkul menjadi sahabat kita sih. Di lain tempat, media sosial kembali dihebohkan dengan unggahan debat panas antara menantu dengan sang mertua. Momen debat antara menantu dan mertua terjadi diduga lantaran permasalahan gaji suami yang dikuasai mertua. Dalam video yang beredar juga terdapat tulisan yang menyertainya, "Bantu up." Contoh ibu yang salah karena selalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Bahkan seluruh pemasukan dari anaknya dia yang kuasai. Terus fungsi istri apa? Diam kenapa? Nah, selalu cuma ikut campur. Diam kenapa? Jadi kalau Agus gajian, Ini rumahku. iya rumah apa? Jadi saya siapa? Jadi saya bukan siapa-siapa. Kalau kamu itu tahu istri itu aku nggak apa-apa, Jen. Bu, Agus gajian dari minggu lalu dia nggak bilang sama saya, jelas dia bohong. Iya, kan kampanye. Iya, toh, tapi Jen. dia maunya kan dia jujur sama saya. Iya, saya pakai uangnya kampanye. Tapi kenapa terus dia bohongi Kak? Dia pinjam uangku, dia minta. Bu, enggak apa-apa Bu, kampanye, enggak apa-apa dikasih bagi-bagi orang, tapi sejahterakan dulu istri, tak tanggung jawab, tak dulu dipenuhi. Jadi kesamaunya itu kalau Agus gajian itu milik tak, bukan miliknya istrinya. Saya yang biaya dari Oh, jadi anunya, gajinya semua milik ibunya. semua Jadi milik aku semua. oh, jadi istrinya enggak punya milik. Kalau Jadi gajinya kamu itu toh istri iya. yang tahu. Ya. Ya, Bagaimana? kalau kamu itu dikasih uang, katanya kamu nggak dikasih uang. Iya dikasih Kak uang tak 2 juta, 1 juta 1 Saya bulan. nggak percaya. Iya, Kamu kita nggak ikut percaya. arisan. Iya, arisanku 3 juta lebih Bu, 1 bulan. Kamu kan nggak kerja. Siapa tidak kerja? Ada usaha aku sama teman-temanku di Makassar. Ada income dari bapaknya Tama. Nggak percaya. Oh, jangan mungkin tidak percaya, ada bukti transferku. Dari perdebatan yang terjadi, menantu mengungkap suami yang berprofesi sebagai anggota DPRD Lutra saat ini tengah mencalonkan diri lagi dan meminta uang kepadanya untuk membantu kampanye. Saat debat dengan mertua, sang istri menyebut dirinya telah menggadaikan perhiasan berlian miliknya untuk membeli popok anak mereka. Alih-alih mendukung, namun sang istri berharap suami tidak melupakan tanggung jawab terhadap keluarga. Rekaman debat antara menantu dengan mertua pun makin panas memuncak tatkala menantu bertanya perihal gaji suaminya yang dikuasai sang mertua. Mertua pun tak mau kalah dan berteriak balik perihal dirinya yang membiayai anaknya yang diketahui bernama Agus sejak kecil. Belum lagi sang mertua membalas dengan menjelaskan bahwa tanggung jawab istri hanyalah memasak dan bahkan menyebut menantunya tidak pernah bersih-bersih rumah. Kamu selama 1 tahun ini pernahkah kamu itu masakkan anakku Agus? Oh, jadi kalau kan dia bilang kalau belajar mungkin masak, sunyi saya masak, tapi dia tidak pernah mau makan masakanku. Di mana kamu tanggung jawabnya istri? Jadi saya tanya ke istri itu harus masak. Jadi semua mencuci apa patriarki kalau namanya itu. Semua pekerjaan rumah tangga harus semua saya yang kerja. Kan bagi-bagi. Kenapa? Kamu nyapu saja nggak tahu nyapu. Oh, nyapu nggak tahu. Jadi siapa yang membersihkan rumah tak? Siapa? Bu, jangan lagi selalu mengungkit masalah membersihkan, selalu yang membersihkan. Video debat panas menantu dan mertua pun menuai pro dan kontra warganet. Ada yang menyayangkan sikap ibu mertua,
Ada yang menyalahkan si suami, namun ada juga yang menyalahkan mengapa permasalahan keluarga harus diumbar di media sosial. Kalau sudah menjadi suami istri, suami ketika memberikan ke mertuanya itu harus di depan istri. Istri pun juga gitu, mengetahui bahwa anaknya ini, suaminya ini memberikan uangnya untuk orang tuanya di depan dia. Jadi tidak ada rasa kecemburuan dan harus adil. Ketika suami memang harus anak harus nurut sama ibu. Tapi ketika udah menjadi sebuah keluarga syah halal KUA, itu adalah sebagai kepala rumah tangga harus pintar-pintar dalam membagi rezekinya. Jadi jatah ke orang tuanya berapa, jatah ke mertuanya juga harus sama dengan orang tuanya. Terus jatah istri itu harus pas juga. Nah, ini tips juga nih. Keuangan lelaki harus diatur oleh istri. Kalau enggak, nanti diatur oleh wanita lain. Biasanya kayak gitu tuh. Ya, jadi menteri keuangan dalam rumah tangga adalah istri. Pemirsa, aksi heroik seorang polisi membantu seorang suami yang menggendong istrinya menggunakan sarung usai melahirkan viral di jejaring maya. Melihat hal tersebut, Babin Kamtipmas Polsek Mandah, Indragiri Hilir Riau, Bribka Heru Susanto, akhirnya membantu dengan mencari sebatang kayu berukuran besar untuk membuat tandu ala kadarnya menggunakan kain sarung. Minimnya alat transportasi di daerah tersebut hingga ketidaktersediaan ambulan membuat Dika yang merupakan suami dari wanita tersebut harus berjalan kaki menuju rumahnya. Babin Kamtipmas itu. Tugas pertama dapat pula kerja. Dan aku apresiasi banget buat bapaknya ini ingin membantu si ibu untuk membantu melahirkan gitu ya, berjalan kaki sejauh 3 km dan menggotong ibunya jauh-jauh. Luar biasa banget sih. Sini takjub, kagum gitu, maksudnya sekarang kan zaman sekarang banyak banget yang mungkin akan kayak biasa aja gitu, kayak kenapa nggak melahirkan di rumah aja atau apa gitu. Tapi ini benar-benar polisinya tuh benar-benar yang suportif dan dia benar-benar yang langsung ambil aksi gitu dan dia langsung membantu gitu dan tanpa mikir 2 kali. Dan menurut aku itu benar-benar hal yang patut dicontoh banget. Tentu saja aksi terpuji yang dilakukan Bribka Heru itu menjadi buah bibir di jejaring maya lantaran membantu orang yang tengah kesusahan. Berkat bantuan Bribka Heru, wanita yang diketahui bernama Rosmini itu berhasil kembali ke rumahnya dengan selamat meski harus menempuh jarak sejauh 3 km. Bribka Heru Susanto, Babin Kamtipmas Desa Benter, Polsek Mandah, Polres Indragiri Hilir. Sesuai perintah pimpinan, kami melaksanakan patroli dan konsisten Pemilu 2004 di desa kami Benter. Pada saat melaksanakan kegiatan, saya melihat seorang warga menggotong seorang ibu yang bersalin dan saya pun dengan sikap membantu ibu itu. Wah, ini berarti di beberapa tempat belum ada fasilitas kesehatan yang mencukupi gitu ya. Mungkin bisa nih didata ataupun dipantau lebih lanjut lagi untuk daerah-daerah pelosok supaya ada fasilitas kesehatan yang lebih memadai seperti ambulan contohnya, dan semoga ada rumah sakit terdekat juga. Semua
mata melihat pemandangan ini sudah pasti terenyuh, melihat ketulusan seorang polisi dengan sigap membantu orang yang tengah membutuhkan bantuan. Aksi Bribka Heru ini menjadi contoh sebuah bentuk kepedulian Bribka Heru saat menjalankan tugas. Tak ayal warganet mengusulkan agar Kapolri memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bribka Heru atas apa yang telah ia lakukan kepada warga setempat. Karena di desa kami tidak ada kendaraan roda 4. Alhamdulillah dengan selamat kami membantu ibu itu sampai ke rumahnya dengan bayinya. Semoga bapaknya mendapatkan apresiasi dari pemerintah tentunya, dan semoga tetap menjadi orang baik ke depannya. Dan harapan aku tentunya semoga untuk semua daerah manapun itu, daerah yang di desa-desa ataupun yang daerah terpencil gitu ya, semuanya bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang merata ke depannya. Benar-benar takjub aja sih, kagum gitu sama anak sini. Pemandangan yang tak kalah miris terjadi ketika seorang suami memergoki perselingkuhannya. Wanita itu seperti pasrah. Bahkan sang suami yang diketahui bernama Fahrizky Kano itu meminta istrinya untuk pulang. Rugi pak. Kenapa rugi? Kalau apa kenapa? Turun tengah. Cara putra bu. Ayo mulai bu. Wes kita rekamu pak. Sangat-sangat keterlaluan. Kenapa saya bilang keterlaluan? Karena ini seorang istri bersama dengan 3 laki-laki di samping anak-anaknya. Ini kan sesuatu yang belum pernah terjadi dan belum pernah saya dengar, baru kali ini. Tapi saya mau bilang begini, ibu ini benar-benar nggak tahu diri ya. Ibu ini benar-benar nggak punya hati nurani, nggak punya pemikiran bahwa yang di sampingnya itu anak-anaknya. Kalau seandainya anak-anak itu pada tahu, pada bangun dan pada ngeliat, itu apa jadinya? Saya mau ingatkan kepada ibu, Bu, ibu di dunia ibu boleh senang. Tapi ingat Bu, di akhirat itu, ibu harus mempertanggungjawabkan dosa. Yang tak kalah miris adalah sang istri mengajak serta anaknya. Bahkan saat penggerebekan itu anaknya tengah tertidur pulas. Sontak saja hal ini mengundang amarah dari warganet. Apalagi perilaku wanita itu dinilai tak patut. Fahrizky pun tak percaya dengan kelakuan istrinya di luaran sana. Padahal jika melihat di laman foto berbaginya, Fahrizky baru saja memberi kejutan ulang tahun untuk istrinya. Bahkan ia juga kerap memberikan barang-barang berharga untuk istrinya. Namun nyatanya balasan yang didapat justru menusuk hati. Penerus masa depan dan akan menggantikan ibu sebagai orang tua. Ibu harus kasih pelajaran yang baik buat mereka, bukan itu yang ibu kasih. Ya, kalau viral begini, kalau viral kayak begini, kalau anak-anak ibu lihat bagaimana, ibu malu apa enggak? Tapi sayangnya di tengah cerita miris ihwal perselingkuhan, justru nada sumir menyerang Fahrizky. Warganet menduga jika peristiwa itu merupakan sebuah konten yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian warganet dan viral di jejaring maya. Namun berkali-kali Fahrizky menjelaskan jika kejadian itu real tanpa ada settingan atau apapun. Bahkan Fahrizky juga kerap mendapatkan info jika istrinya itu kerap keluar malam tanpa alasan yang jelas. Aparat setempat, baik kepolisian, saya minta dengan sangat kalau bisa ini masalah ini yang viral ini diproses secara utuh sehingga nanti ketahuan mana yang benar, mana yang salah. Kalau memang benar ibu itu lakukan itu, ya udah ditindak aja karena ini sudah keterlaluan banget. Ini nggak bagus, mengajarkan yang nggak bagus. Apalagi sudah mulai viral di media sosial, semua orang lihat ini. Dan dampaknya akan kepada anak-anak yang lain. Jadi saya berharap supaya nanti jadi ditangkap, diproses, dan dihukum sesuai dengan apa yang dilakukan itu.
Terlepas dari benar atau tidaknya, settingan atau bukan, peristiwa ini sungguh miris. Pernikahan yang sejatinya sakral dan suci dinodai dengan perselingkuhan. Di tempat terpisah, Francisca Chandra Novitasari alias Siskae yang beberapa waktu lalu mangkir dari pengadilan penyidik terkait dugaan aktris video asusila berbayar, tiba-tiba melalui kuasa hukumnya telah melayangkan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Januari lalu. Siskae mengajukan permohonan kepada pihak penyidik untuk penundaan pemeriksaan selanjutnya hingga pra-peradilan selesai. Hubungan untuk kehadiran klien kami dalam memenuhi panggilan penyidik pada hari ini Jumat tanggal 19 Januari 2024 sesuai surat panggilan kedua tidak dapat hadir berhubung karena persiapan segala sesuatu untuk persiapan prapit pada tanggal 22 Januari 2024 depan di PN Jakarta Selatan yang telah kami daftarkan pada tanggal 15 Januari 2024 dengan nomor register 07.pra-2024 PN JKT Sel. Sehingga kami sudah mengajukan surat permohonan untuk penundaan proses pemeriksaan terhadap klien kami Chandra Novita Sari alias Siskae. Kami tujukan kepada Kapolda Metro Jaya. Ya, ini dia suratnya. Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima surat dari tim penasehat hukum Saudari S yang berisi tentang permohonan penundaan pemeriksaan lanjutan yang sedianya berdasarkan surat panggilan kepada Saudari S akan dilakukan pemeriksaan hari ini. Berdasarkan surat permohonan itu, maka penyidik benar telah menerima surat permohonan penundaan pemeriksaan lanjutan. Cukup mengejutkan, Siskae mendadak mengajukan pra-peradilan di tengah para tersangka lainnya melakukan penangguhan penahanan. Lantas benarkah Siskae merasa trauma bakal kembali mendekam di jeruji besi setelah sebelumnya sempat ditahan lantaran melakukan tindakan tak senonoh di depan umum? Menurut hemat kami, untuk surat permohonan ini sah-sah saja kami majukan karena mengingat upaya pra-peradilan dan asas prudensial gesil adalah sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara di belakangnya. Bukan hanya Siskae saja yang menjadi lakon utama dalam video syur berbayar tersebut, namun hanya Siskae yang melakukan perlawanan alias mengajukan pra-peradilan. Akankah penangguhan itu bakal dikabulkan pihak penyidik atau justru proses hukum terus berlanjut? Kami sebagai tim kuasa hukum menyampaikan dengan sangat bahwasannya dalam hal ini selaku mewakili dari kepentingan hukum daripada klien kami Novita Chandra atau Siskae mempunyai atau memberikan suatu kepastian hukum demi tegaknya suatu keadilan atau equality before the law untuk klien kami. Nanti penyidik yang akan mempertimbangkan. Mohon waktu, penyidik masih bekerja. Jangan bilang ini di negeri Konoha atau di negeri antah berantah tanpa hukum dan kedisiplinan. Ya, ini memang di negeri kita, di tanah air yang kalau anak zaman now warga plus 62. Kebiasaan buruk si pria pengendara mobil pick up ini memang tak kenal waktu dan tempat. Mentang-mentang perokok di mana saja asal ngebul. Nah, celakanya dasar tak tahu disiplin, buang puntungnya pun sembarangan. Walhasil kena deh sama Pak Polisi.
menginjak kamu sakuin. Bisa nggak rokok jadi matiin? Itu sama ngerokok lagi di jalan kan nggak usah ngerokok dulu setengah orang gitu kan. Nanti udah nyampe ngopi ngerokok enak. Ya. Ya mas, polisi juga perokok, tapi nggak harus di sembarang tempat ngerokok. Tuh buktinya, warganet marah. Pengendara yang suka rokokan di jalan itu ganggu banget. Aku juga punya pengalaman ketika ada pengendara yang merokok dan menyebabkan bara dari rokok itu kan masuk ke mata. Banyak resiko yang bisa terjadi kalau misalnya ngerokok di jalan, apalagi lagi mengemudi atau dengan motor gitu. Nah, polisi udah tepat banget, apalagi sampai suruh mungut puntung rokok terus dimasukin lagi ke mobil atau motor, itu good job banget untuk polisi. Emang harus kayak gitu sih biar ada efek jerahnya. Setahu saya ada peraturan untuk tidak merokok di dalam mobil. 2, dia melakukan buang sampah sembarangan. Itu sudah 2 kesalahan. Saya salut dengan polisinya karena mau menegur dan sekaligus memerintahkan si pembuang puntung itu untuk memungut balik rokoknya. Nah, selain viral seorang polisi yang tegur pelaku pengendara tak disiplin, kalau yang ini aksi super jahil. Bukan cuma super jahil sih, tapi benar-benar keterlaluan. Ya, tingkat keisengan apa yang dilakukan remaja pria dalam video viral ini? Jika iseng ngerjain teman lelaki yang sholat mungkin biasa. Tapi ini wanita yang tengah sholat di masjid. Penasaran dengan aksi keterlaluan remaja ini? Coba perhatiin guys. Usut punya usut, belakangan kejadian itu berlangsung di sebuah masjid kawasan Nusa Tenggara Barat. Hingga video ini viral belum ada keterangan dari pihak kepolisian, tapi dari adegan tak senonoh yang dipertontonkan saat mengganggu wanita sholat di masjid, jelas ini bukan hanya iseng biasa, tapi mengandung unsur pelecehan. Lantas bagaimana reaksi selebriti? Perilaku seperti mungkin karena bebasnya, nggak ada batasan di sosial media juga makin vulgar gitu kan, walaupun bukan adegan film biru tapi kayak di TikTok kayak di apa, kayaknya banyak banget gitu anak tanggung begini nih, begitu ngeliat akhirnya libidonya naik, tidak tersalurkan, akhirnya ya melakukan hal-hal seperti itu. Nah, sekarang kan juga bisa dicek ya, orang tua bisa memblokir, membatasi tontonan yang buat anaknya gitu ya. Jadi saya sangat prihatin atas kejadian-kejadian seperti ini. Kita tinggalkan beberapa kejadian viral dan mengejutkan. Kali ini, tim Gospot berusaha mengintip aktivitas pemain tukang bubur pingin naik haji, Olin Mendeng. Sejak break syuting, rupanya Olin tak mau berdiam diri. Ia getol mengisi acara sampingan sebagai MC selain berakting, seperti ketika ia didapuk sebagai MC di kawasan Kemayoran. Begitu mantap, banyaknya hadiah berkelimpahan. Ada 30 e-wallet, smartphone. Nah pemirsa, tadi aku baru kelar untuk JR. Nah sekarang waktunya untuk siap-siap karena nanti malam acaranya. Dan tema malam hari ini tuh MC-nya temanya nasional. Jadi kita akan memakai baju-baju adat alias baju-baju daerah. Nah untuk tema make up-nya biasanya aku menyerahkan sama make up artisku yang selalu ada di setiap aku off air. Namanya Nobita. Hai. Halo. Tema hari ini apa sayang? Tema hari ini paling tetap ngusung make up-nya glam Hollywood tetap karena paling nanti yang ngebedain dari aksesoris ya, dari baju dan aksesorisnya itu benar-benar Indonesia banget ya.
kebetulan memang sekarang nih lumayan cukup sangat padat sekali dengan kegiatan yang sedang berjalan. Kebetulan kan juga lagi jalanin tukang bubur, pingin naik haji. Terus memang job MC ini kan udah masuk sebelum aku masuk di tukang bubur. Jadi memang aku sudah kasih tahu jauh-jauh hari bahwa nih aku ada job MC gitu. Jadi memang kalau misalkan untuk kayak job-job gini aku nggak bisa ngambil terlalu sering lagi karena kan gimana pun aku udah masuk ke stripping dan menyangkut banyak orang gitu. Jadi ya mumpung masih bisa dibagi waktunya kayak sekarang, ambil gitu. Kayak misalkan MC hari ini, makanya aku libur hari ini karena malamnya tuh udah digeber gitu sampai jam 12 malam. Hidup sendirian menampung beban hidup memang tak mudah. Apalagi sesekali ia menghadapi masalah keuangan, termasuk soal data yang sempat digunakan oknum tertentu untuk kepentingan bank. Lantas bagaimana kini Olin menyiasati kebocoran data pribadi? Betul, jadi gini, memang kebetulan aku pingin membeli sesuatu gitu kan. Terus tiba-tiba mau gak mau semua BI checking dicek lah ya gitu. Terus tiba-tiba dikasih tahu bahwa ada aku ada tunggakan dari salah satu bank sekitar 5-8 juta. Jadi aku pernah minjem gitu. Terus akhirnya aku telepon bank tersebut gitu. Loh ini gimana ceritanya? Saya kan gak pernah nabung di sini, kok bisa-bisanya tiba-tiba aku punya tunggakan. Dimana-mana kalau mau minjem duit kan kita mesti survei rumah, minta nomor telepon orang terdekat untuk untuk make sure dan lain-lain gitu kan. Kok bisa tiba-tiba dikasih duitnya gitu. Nah ternyata usut punya usut, begitu aku BI checking segala macam, nicknya sama, namanya beda, tanggal lahirnya dan tahunnya, bulannya sama, tapi alamatnya beda. Jadi emang benar-benar kita mesti hati-hati banget pemirsa, karena memang ternyata bukan hanya di aku aja, ini banyak terjadi. Begitu aku up tadi di Instagram, banyak sekali memang yang pada teriak, dan memang beberapa tuh teman-temanku juga ternyata mengalami hal yang sama. Iya, dalam keluh kesah hidup di tengah break syuting, Olin memang harus berpacu bekerja keras. Apalagi hingga kini belum memiliki pendamping hati. Karena aku dari awal gini, gue nih bukan nyari pacar lagi, udah bukan di titik situ. Jadi kalau memang lo serius, ayo jalanin. Kalau enggak ya mundur teratur aja deh gitu. Karena memang mungkin jeleknya perempuan yang terlalu independen ya gitu ya. Kayak kadang tuh kita jeleknya gini, nggak usah nikah lagi lah, udahlah gue nggak perlu laki. Kadang begitu. Tapi ternyata mikir lagi, oh ternyata gue perlu ya untuk teman ngobrol di hari tua. Memang pada saat itu nanti kan anakku juga besar, berkeluarga gitu loh, ya bisa jadi akan sama istrinya gitu. Ya gue sama siapa nih gitu. Ya itu kadang egonya itu harus dikikis, memang harus butuh. Cuman kan memang kita harus cari yang terbaik, nggak bisa yang asal-ngasal, karena buat seumur hidup nih, bukan 2 bulan 3 bulan. Di lain peristiwa, publik sempat dihebohkan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dendi terhadap David Ozora. Imbas dari kasus penganiayaan tersebut pun juga menyeret ayah dari Mario Dendi, yakni Rafael Alun, mantan pejabat Ditjen Pajak yang akhirnya harus berurusan dengan hukum terkait gratifikasi. Mario dan ayahnya kini harus berurusan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lantas bagaimana kabar David yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Mario? Untuk kali pertama setelah pulih dari koma, David yang sempat 53 hari menjalani perawatan di rumah sakit, kini mulai tampil di depan publik. Penampilan David terlihat sehat dan fresh menjadi tamu di kanal YouTube milik Onadio Leonardo alias Onat. Sebelum memulai, Onat sempat bertanya apakah David mengalami trauma terkait kejadian yang dialaminya. Fit, apa kabar? So-so. So. Biasa aja sih. 50-50 tuh ya? Iya. Sorry ya kalau gue ngomongnya agak belibet. Paham. After koma. Ya. Efek koma itu. Iya. Tapi gue
curhat sebentar ya. Gue tuh dari semalam mikirin gitu kayak, kita mau interview David nih karena waktu itu gue ketemu sama lu ya di suatu event kementerian ya. Kita tuh mikir, David enak gak ya kalau dibicarain? Gue takutnya kan lu masih gimana gitu. Nggak apa-apa kan ya? Aman ya, takutnya ntar lu gimana gitu ya. Lu keren sih, David. Maksud gue kayak akhirnya lu udah menerima semua ini, lu udah santai. Tapi gue nggak tahu deh sebenarnya deep down dalam sisi lu tuh masih trauma nggak untuk keluar atau gue nggak tahu deh. Nggak ada. Trauma gitu, nggak ada sama sekali Mam. Atau kayak takut ketemu orang gitu. Biasanya orang suka ada traumatik yang nggak terlupakan. Karena itu semalam mikir itu. David masih trauma nggak ya kalau kita ketawa-tawa? Enggak ya? Jadi lu bercanda-bercanda gitu, ya nggak apa-apa. Karena emang iya. Iya. Ya, dengan gaya santai dan kesehatannya yang sudah pulih, David pun mengurai cerita tentang kejadian nahas yang dialaminya. David mengurai awal mula kejadian terjadi saat mantan pacarnya AG menghubunginya untuk mengembalikan kartu pelajar. AG mengaku diantar oleh tantenya. Namun, saat bertemu AG justru muncul bersama Mario dan Sean Lucas. Awalnya bilang mau balikin kartu pelajar. Kartu pelajar nih. Mungkin di berita ada, tapi nggak tahu juga sih. Kayaknya nggak ada deh. Ngechat gue dong. Lu lagi di mana? Gue ke Lebak Bulus ya sekarang. Gitu. Sorry, ini udah putus ya? Udah putus. Lu sama siapa? Sama tante gue. Gitu. Dia bilang sama tante gue. Pokoknya nggak lama dia dateng nih. Terus dia udah ngomong dong kalau mobilnya itu sama tantenya. Oke. Terus gue ngeliat nih dari balkon rumah temen gue. Cuma ada 2 pintu. Oke. Platnya juga B120DN. Dan nggak bayar. Ya itu lu aja yang ngomong gue ngeri. Loh kan emang di berita iya. Oh iya. Kata ini iya kan kita harus valid ya. David sempat mengungkap perihal Mario yang mempertanyakan dirinya perihal kebersamaannya dengan AG di tanggal 12 Februari. Alih-alih David bercerita jujur, namun rupanya Mario tak puas dengan jawaban David. Dalam podcast, David juga mengurai Mario sempat mengancam dirinya sebelumnya. Mario sempat telepon gue jam 3 pagi. Jam 3 pagi buat nanyain tanggal 12 itu ngapain aja, sebenarnya kejadiannya itu gimana. Kalau misalnya lu nggak jujur, gue lu gitu. Atau bawa brimo. Ya itu. Belum. Oke. Itu pas udah di rumah temen gue baru bawa brimo. Habis itu ya udah, gue ngobrol. Wait, ngapain lu tanggal 12 ketemu atau emang tanggal 12 lu ngapain? Tanggal 12 Agnes ngambil barang-barang. Di kontrakan gue ada beberapa barangnya kayak musik box gitu-gitu. Kontrakannya habis itu kan ada temen juga, ibunya meninggal. Jadi dia ngelayat gitu. Gue anterin dong, habis ngambil barang-barang langsung cabut ke Bintaro. Udah, habis itu gue balik. Di tanggal 12 itu ya? Di tanggal 12 itu. Berarti nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Tapi menurut Mario Dandi, terjadi sesuatu tuh pasti ya? Terjadi sesuatu. Ya, setelah menceritakan kronologi penganiayaan terhadap dirinya, Onat sempat bertanya apa yang dirasakan David saat mengalami koma. David mengaku saat koma tersebut, dirinya sempat bermimpi liburan dan bertemu mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Gue cuma mimpi, gue lagi main ke... Pertama gue mimpi ke Labuan Bajo. Lu mimpi di Labuan Bajo? Ngapain? Di mimpi itu ngapain? Liburan. Sumpah lu? Gak ada, kayak orang-orang bilang lebih ke spiritual ya? Orang-orang bilang kalau lu koma lu bakal diliatin ini surga, neraka gitu kan. Tapi di gue gak ada sama sekali. Malah liburan. Di Labuan Bajo lu malah berenang gitu ya? Nggak ada cahaya-cahaya, biasanya orang kalau gitu nggak ada? Nggak ada. Oke, mimpi kedua lu ketemu almarhum Gus Dur? Almarhum Gus Dur, iya. Ngobrol terus akhirnya gue mau ikut Gus Dur jalan kan. Ikut Gus Dur jalan, sama Gus Durnya di stop. Kayak, lu jangan kesini, lu itu balik aja ke sana gitu. Iya, habis itu akhirnya gue ngotot mau ikut Gus Dur kan. Habis itu dia bilang kayak,
Iya sih, bilang sih kayak sini gue anterin aja gitu. Kayak gue dianterin terus gue melek tiba-tiba di rumah sakit. Udah. Meski secara fisik dan mental sudah terlihat sehat, namun putra Jonathan Latu Mahina itu mengaku masih dalam proses penyembuhan. Daya ingat David terkait pelajaran-pelajaran juga masih harus terus dilatih. Diketahui sebelumnya David memang menjalani serangkaian terapi dan menjalani perawatan stem cell. Dan di rumah gue masih ada fisioterapi lagi, terapi bicara gitu-gitu. Dan sampai sekarang aja gue kayak ngomong masih agak belepotan gitu. Iya. Sekarang kayak masih ada sisa-sisanya. After effect-nya masih ada ya? Masih ada. Oke. Gue aja belum bisa nangkep pelajaran gitu. Oke. Segampang apapun. Sampai sekarang. Kayak 5 tambah 5 berapa, Fit? 8. Hah? 7 kurang 3? 7 kurang 3 apa ya? 2. 4. Mardhani bayar dia nih jadi begini nih. Ya, kalau 2 kali 2? 2 kali 2 4. Ya gitu, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Iya. Dokter bilang paling cepat pemulihan David ini untuk memori kembali gitu ya, bisa jadi 6 bulan, tapi bisa jadi sesuai dengan diagnosa dokter diffuse axonal injury ini mengingat fungsi otaknya banyak yang turun, maka terkait olah pikir, daya tangkap itu akan turun secara permanen. Faktanya sudah dipaparkan oleh ahlinya dan yang menangani, yang punya kemampuan dan punya latar belakang medis yang cukup baik, sehingga memperkuat apa yang selalu kita sampaikan, bahwa hal ini nggak lepas dari semua ikhtiar. Sebagai korban, David rupanya punya hati yang sangat besar. Meski dirinya sempat mengalami koma lantaran perbuatan sadis Mario, namun David mengaku sama sekali tak menyimpan dendam pada Mario. Lantas apakah David puas terhadap hukuman vonis 12 tahun yang tengah dijalani Mario saat ini? Kasus ini cuma masalah cewek nih. Masalah cewek doang. Nggak ada lebih lagi dah, cembokur aja dah. Iya, nggak ada lagi. Iya. Nah pertanyaan gue gini, lu dendam nggak? Dendam nggak ada. Cuma kalau kesel masih lah. Iya. Kesel itu wajar kan? Masih kesel gitu. Nggak tahu sih. Orang koma iyain aja. Iya. Kayak yang kemarin gue ngobrol sama Abi Jafar aja. Biar Tuhan yang Allah balas. yang balas ya. Oke. Happy nggak? Apa? Sama putusannya? Happy aja. Happy nggak? Ya. Happy unhappy? Iya. Lumayan happy.